Kizaru merupakan admiral di dunia One Piece yang memiliki kekuatan cahaya. Pria yang dikenal profesional dalam menjalankan tugas dengan santai. Namun, secepat apapun cahaya, jika dalam pilihan yang bisa membuatnya dilema, ia bisa terdiam. Kizaru kebingungan tanpa arah, tak tahu apa yang harus dilakukan, dan penuh dengan emosi. Inilah kisah Kizaru yang diberikan misi untuk membunuh sahabatnya, Vegapunk. Tim Wheel of Din akan mencari tahu jika Kizaru menjalankan tugas ini sebenarnya hanya dengan setengah hati, tidak seperti biasanya yang melakukan tugas dengan santai. Selamat menyaksikan. Vegapunk merupakan ilmuwan di pemerintahan dunia. Ia dipercaya untuk menciptakan senjata dan inovasi untuk masa depan dunia. Karena Vegapunk memiliki pengetahuan dalam otaknya 500 tahun ke depan. Ia juga memiliki 6 satelit yang mewakili sifatnya, yang pada awalnya Vegapunk buat untuk bisa melakukan semua tugas secara bersamaan. Karena rasa keingintahuannya terhadap abad kekosongan, Vegapunk nekat untuk menelitinya. Walaupun pada akhirnya ketahuan karena salah satu satelitnya yang bernama York yang mewakili rasa serakah memilih untuk menceritakan hal ini kepada Gorosei supaya York bisa menjadi seorang Tenryubito. Hal inilah yang menjadikan Vegapunk Stella diburu oleh pemerintahan dunia, yang kemudian Gorosei menyuruh Kizaru untuk datang ke Egghead dan melenyapkan Vegapunk. Pemerintah dunia telah menetapkan vonis untuk Vegapunk jika ia harus dimusnahkan bahkan seluruh pengetahuannya. Vegapunk dianggap sebagai ancaman dunia dan ilmunya terlalu berbahaya jika dibiarkan. Pengetahuannya yang bisa membongkar rahasia 800 tahun yang lalu yang telah disembunyikan. Hal ini sangat disayangkan oleh Saturn karena Vegapunk memilih untuk berkhianat pada pemerintahan dunia hanya karena rasa keingintahuannya terhadap abad kekosongan, yang kemudian orang yang dipilih untuk melaksanakan eksekusi ini merupakan sahabat dari Vegapunk, yaitu tangan cahaya milik Borsalino, Kizaru. Kizaru tertekan, terdiam, dan ia tidak punya pilihan. Perintah adalah mutlak. Ia juga mesti menunjukkan profesional dalam melaksanakan tugas. Dan akhirnya cahaya pun dipaksa untuk tunduk di bawah kegelapan. Ketika Vegapunk menjadi buruan pemerintahan dunia, akhirnya Vegapunk meminta pada Luffy untuk membawanya kabur dari Egghead. Tanpa berpikir panjang, Luffy mengiyakan permintaan Vegapunk. Pada awalnya, yang diberikan misi untuk melenyapkan Vegapunk adalah CV-Zero yang dipimpin oleh Rob Lucci. Namun karena kerja dari Lucci ini lambat, pada akhirnya Gorosei muak dan ingin melenyapkan Lucci dan CV-Zero juga karena dianggap menghambat eksekusi Vegapunk. Yang kemudian Gorosei menyuruh para Seraphim untuk melenyapkan Vegapunk, kru Luffy, dan CV-Zero. Yang kemudian Lucci dan Kaku meminta pada Luffy untuk bekerja sama untuk sementara waktu. Namun Zoro dan Luffy tidak yakin dan memasang muka yang sangat membagongkan. Vegapunk dan Luffy menyusun rencana pelarian dari Egghead dengan cara menyekap sang satelit pengkhianat yaitu York. Dengan terang-terangan Luffy menantang para Gorosei lewat Denden Mushi. Pada akhirnya Saturn akan datang langsung ke Egghead dan memastikan sendiri jika Vegapunk dan penemuannya dilenyapkan. Yang kemudian Saturn menyuruh Borsalino Kizaru untuk datang lebih dulu ke Egghead dan eksekusi semua orang yang ada di Egghead. Dengan berat hati, Kizaru menuruti perintahnya. Pada akhirnya dengan langkah kaki yang berat, Kizaru tiba di Egghead. Di sana ada Sentomaru yang juga merupakan sahabat dari Vegapunk dan Kizaru. Pada awalnya dia juga diperintahkan untuk membunuh Vegapunk. Namun karena tidak tega, akhirnya Sentomaru memilih untuk melindungi Vegapunk. Walaupun ia tahu akan dicap sebagai pengkhianat juga. Kemudian Kizaru bertemu dengannya dan Kizaru menyerang Sentomaru karena dianggap menghalangi pekerjaannya. Namun Sentomaru tetap berpegang teguh dengan keyakinannya untuk melindungi Vegapunk. Kizaru juga mengingat pertemuannya pertama kali dengan Sentomaru ketika Sentomaru masih kecil. Ia tersenyum ketika mengingat memori indah itu. Sebetulnya dalam hati Kizaru tidak tega memperlakukan Sentomaru seperti itu. Namun karena tuntutan dari pemerintah, ia harus profesional menghadapinya. Setelah mengalahkan Sentomaru, Kizaru kemudian menyusup ke Punk Record, yang dimana letak Vegapunk berada.
Semua orang terkejut dengan kedatangan Kizaru, namun beruntung, Luffy dengan wujud Gear 5-nya menggenggam Kizaru dan kemudian melemparkannya ke udara. Selain itu, dengan kalahnya Sentomaru, kini robot pasifista berpindah haluan menjadi pihak Angkatan Laut. Namun, Vegapunk akan mengambil alih lagi komando pasifista dengan cara turun ke bawah dan memberikan perintah lagi pada pasifista untuk kembali melindunginya. Pada akhirnya, pasifista kembali berpihak, namun siapa sangka kedatangan yang tidak terduga terjadi. Saint Saturn akhirnya tiba. Ia datang untuk memastikan semuanya lenyap. Selain itu, Saturn juga mengkritik Kizaru karena tumben kerjaan dia lambat. Kizaru tertidur lentang dan meminta maaf karena terlalu banyak halangan yang menghambatnya. Kizaru terlihat lemas setelah pertarungan melawan Luffy. Kemudian diperlihatkan jika Saturn memegang Bonnie dan Luffy yang terbaring lemas karena kehabisan tenaga. Saturn ingin segera menyelesaikan urusan ini, namun tiba-tiba Luffy mendapatkan makanan yang sangat banyak. Hal ini membuat Saturn terkejut karena siapa yang memberikannya makan. Setelah itu, kedatangan Kuma yang menyelamatkan Bonnie. Kuma datang dan memukul Saturn hingga terpental jauh. Hal ini membuat Saturn marah karena Vegapunk tidak menuruti permintaan Saturn untuk merancang Kuma meledak dengan program penghancuran diri, dan Vegapunk membuat program jika pasifista otoritas tertingginya adalah Bonnie karena Vegapunk tidak tega jika kloningan ayahnya dipakai untuk membunuh putrinya. Hal ini membuat Saturn marah, akhirnya menusuk Vegapunk, yang kemudian Vegapunk terbaring lemas. Pada akhirnya Kizaru mengambil kesempatan ini. Setelah melihat Vegapunk yang tidak berdaya, hal ini dimanfaatkan oleh Kizaru untuk mengakhiri secepatnya. Ketika ia ingin menembakkan tembakan laser, Kizaru sempat menutup matanya karena ia tidak tega melakukan hal itu. Beruntung Sanji datang untuk menyelamatkan Vegapunk. Vegapunk menyuruh yang lainnya untuk pergi. Namun, Luffy menyuruhnya untuk pergi juga, karena jika ia diam, di sana ia akan mati. Diperlihatkan jika Saturn sekarang berubah wujud sangat mengerikan. Ia sudah ingin secepatnya mengakhiri ini. Vegapunk sudah pasrah. Ia sudah mengetahui jika ini memang akhirnya. Namun Vegapunk memberikan pesan jika Luffy harus menjaga Bonnie dengan baik. Secara tiba-tiba Saturn menyerang Luffy dan Vegapunk. Namun Sanji datang untuk membawa Vegapunk pergi. Kemudian Luffy menyuruhnya untuk segera membawa Vegapunk untuk menyusul yang lainnya. Dan Luffy akan menahan Saturn sebisa mungkin. Luffy dan Sanji lupa jika di sana masih ada Kizaru. Kizaru datang dan menendang Sanji hingga terpental. Dengan kekuatan kecepatan miliknya, ia berhasil mengakhiri Vegapunk sehingga Sanji tidak sempat menyelamatkannya. Namun, ekspresi Kizaru berubah total. Ia yang biasanya terlihat santai dan profesional, ia bingung apakah tindakan yang ia lakukan benar atau salah. Bahkan ketika Sanji membawa Vegapunk pergi, Kizaru masih dalam keadaan melamun. Ketika Kizaru ingin kembali menghalangi Sanji, Luffy marah dan menggenggam Saturn dan Kizaru secara bersamaan. Pada akhirnya, Vegapunk melihat Luffy dan ia tertawa, yang kemudian ia pun meninggal. Ketika Luffy lemas karena telah bertarung menggunakan wujud Gear 5-nya, ia hendak ingin dibunuh oleh Saturn. Namun tiba-tiba Luffy mendapatkan makanan yang banyak. Banyak teori orang yang memberikan makan Luffy ini adalah ulah Kizaru. Bahkan di SBS pun hal ini pernah ditanyakan oleh pembaca, dan Oda menjawab jika orang yang melakukan itu adalah orang yang berkecepatan cahaya. Siapa lagi kalau bukan Kizaru? Apa alasan Kizaru melakukan itu? Mungkin karena Kizaru di dalam hatinya ingin Vegapunk selamat. Ia berpikir jika mungkin Luffy bisa membawa Vegapunk dengan selamat. Namun jika Kizaru ingin Vegapunk selamat, kenapa malah ia bunuh? Hal ini karena tekanan. Kizaru diperintahkan oleh orang yang Kizaru tidak bisa melawannya. Ia bingung sampai-sampai ia terpaksa membunuh Vegapunk karena untuk mengakhiri perasaan bimbangnya. Namun hal ini malah berujung Kizaru menyesali perbuatannya. Terlihat ketika ia terbaring, ia masih membayangkan bagaimana ia membunuh sahabatnya sendiri. Kita semua tahu jika Luffy merupakan dewa matahari. Namun kalian perlu ingat, jika matahari membutuhkan cahaya untuk bersinar, kalian sudah bisa menduganya. Karena siapa lagi cahaya selain Kizaru? Kini Kizaru merupakan cahaya yang terjebak dalam kegelapan. Namun,
nanti ia akan kembali kepada sang matahari yang dapat menyinari kegelapan itu. Mungkin nanti Kizaru akan memutuskan untuk keluar dari Marine dan berkelana seperti Kuzan. Ia akan mencari keadilan yang ia cari dan akan bergabung dengan Luffy untuk mengakhiri kegelapan dunia. Kesimpulannya, pada akhirnya Kizaru berhasil untuk menyelesaikan tugasnya, membunuh Vegapunk Stella. Walaupun dengan berat hati, ia tetap profesional melakukannya, karena prinsip keadilan dari Kizaru ini adalah keadilan yang tidak jelas, yang menandakan jika ia belum menemukan keadilan selama hidupnya, ia selalu menuruti kemauan atasannya. Ia seperti anjing yang mau diperintah apapun dan akan menurutinya, bahkan jika perintah itu untuk membunuh sahabatnya. So, jadi gimana nih menurut kalian teorinya? Diskusikan di kolom komentar mengenai pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam riset atau pencarian data. Mungkin jika ada kekurangan, boleh kalian koreksi. So, terima kasih sudah menonton. Goodbye, dadah.